gimana? Ya, terima kasih, ini pertanyaan yang bagus sekali. Kenapa demikian? Karena kan paket Astaguna ini tidak ada begitu tiba-tiba. Kemarin 10 tahun ini Ngapain aja gitu? suami istri tidak harmonis. Tidak seranjang. Iya. Bahwa tugas wakil bupati adalah membantu bupati. Membantu bupati. Ya. Kalau tidak diberikan tugas kan tidak bisa kita membantu bupati kan. Kami berdua tidak akan seperti itu. Iya. Ya, kalau memang sudah bagus untuk pelayanan masyarakat apa? Kan sekarang kan ada program kami juga di Astaguna, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kita tidak berbicara masalah bagus dan tidak kan. Tetapi maukah ini will-willnya ini? Maukah melaksanakan tugasnya itu saja? Halo Sobat Bali, Anda saat ini sedang berada di podcast Gong Demokrasi, persembahan dari Nusa Bali bersama saya Dewi Nitya. 27 November 2024 mendatang, kita akan bersama-sama melaksanakan pilkada serentak untuk memilih calon bupati dan wakil bupati di daerah masing-masing. Dan tentunya merupakan kewajiban kita semua untuk bisa memilih calon pemimpin di daerah kita yang memiliki dedikasi dengan track record yang baik dan yang pasti sosok yang jujur dan bisa memberikan hal positif untuk masyarakat. Dan itu adalah kewajiban untuk semua masyarakat mengetahui seperti apa calon pemimpin yang akan mereka pilih pada tanggal 27 November mendatang. Saat ini saya sudah bersama dengan satu paket calon bupati dan wakil bupati dari Kabupaten Klungkung. Beliau-beliau ini sudah tidak asing di dunia politik karena memulai karir politik mereka, memimpin masyarakat, mengabdi kepada masyarakat dari desa sampai ke daerah. Dari segi track record sudah tidak diragukan lagi. Dan saya sudah bersama dengan pasangan calon bupati dan wakil bupati Klungkung nomor urut 1 atau dikenal dengan paket Astaguna. Om Swastiastu, Pak Mangku, Pak Gunaksa, Punapi Gatra hari ini. Becik. Harus semangat ya hari Semangat ini. pasti. Semangat pasti karena kita mau ngobrol-ngobrol sedikit. Iya. Ini pertemuan kita yang kalau saya pribadi yang pertama dengan lengkap ya dengan paket Astaguna calon pemimpin kita. Pak Mangku dan Pak Gunaksa. Kalau saya bisa bilang Pak Mangku dan Pak Gunaksa ini sudah bukan orang baru ya kalau di politik. Masyarakat Klungkung pasti sudah tahu, sudah sangat mengenal Pak Mangku Kasa dan juga Pak Gunaksa. Dari track record, mulai dari desa sampai di legislatif. Dan bahkan Pak Mangku Kasa juga 2 periode kemarin ya sebagai wakil bupati Klungkung. Nah, tapi tidak banyak yang tahu sebenarnya bagaimana perjalanan awal sebelum akhirnya memulai karir politik, memutuskan komitmen gitu untuk mengabdi dengan masyarakat lewat politik gitu. Mungkin cerita di balik itu tidak banyak yang tahu. Mungkin boleh cerita sedikit ya di awal ini Pak Mangku Kasa, Pak Gunaksa. Gimana awalnya memulai perjalanan ini sampai muncul kepribadian atau visi politiknya? Pak Mangku dulu atau Pak Gunaksa dulu nih? Pak. Saya kan harus calon bupati lah. Harus, ya baik. Ya, wakil sesisanya aja. Baik, silakan. Ya, terima kasih Mbak Nitya. Kalau kita berbicara masalah politik, sebenarnya kita dulu jauh dari politik lah. Jauh dari politik. Ya, kenapa? Karena kita kan orang spiritual. Iya, orang spiritual. Tetapi ada tetapinya ini. Tiba-tiba ada seseorang yang membawa partai ke kita, yang namanya Partai Gerindra, tapi kita belum tahu ADART-nya bagaimana. Pada saat itu. Tahun berapa Pak Mangku? Itu tahun 2008. Wah, sudah. Tahun 2008. Waktu saya maju calon wakil bupati. Calon wakil bupati. Iya. 2008 datang yang namanya Pak Urip ke rumah, disuruh kita ikut masuk ke partai. Kita tolak karena orang spiritual biasanya kan susah untuk masuk ke partai. Ini awalnya ditolak berarti Pak Mangku? Tolak, dan kita minta waktu 1 bulan 7 hari. 1 bulan 7 hari. Tetapi 2 minggu datang lagi dia. Udah nggak sabar ya Pak? Udah nggak sabar, pokoknya Pak Mangku harus ikut nanti politik kita di Gerindra itu.
Ini kan belum waktunya, masih lagi. Ini kan baru 1 minggu. Kan kita minta 1 bulan 7 hari. Nah akhirnya suatu saat bulan purnama ya, kita membuat minyak ini. Ceritanya membuat minyak dengan teman-teman semuanya. Jam 12 malam jatuhlah kepala burung di tempat kita buat minyak. Ini kepala burung yang jatuh. Di kediaman Pak Mangku? Ya, di rumah, di Kalun, di Sangga Kemulan. Ya. Di Sangga Kemulan. Nah, di sana teman-teman kan tanya, Pak Mangku ini ada kepala burung yang jatuh, apa ini sebenarnya? Karena kita pada saat itu buat minyak, maka jawabannya ke tentang guna minyak kan. Kalau kepala yang jatuh berarti untuk sakit kepala. Ini kita bodoh-bodohan aja dah dulu. Kita sakit kepala, goreng aja dah untuk sakit kepala. Nah tiba-tiba lagi 2 minggunya datanglah lagi Pak Urip membawa buku AD/ART daripada Partai Gerindra. Di sanalah kita lihat di buku itu kok ternyata ada gambar kepala burung. Oh, Gerindra pada saat itu kepala burung. Kepala burung kan, lambangnya kan kepala burung. Iya. Berarti itu kode alam ya Pak Mangku pada saat itu? Mulai teringat saya. Ini kok bisa kepala burung yang jatuh sekarang AD/RT Partai Gerindra kok kepala burung. Apakah ini petunjuk beliau? Pada saat itu? Iya. Dan akhirnya? Akhirnya kita siap. Siap untuk masuk partai pada saat itu? Masuk partai. Nah, karena pada saat itu kan susah sekali untuk mencari calon-calon. Partai kita kan kecil. Partai Gerindra kan baru kita dirikan tuh. Nah akhirnya sulit mencari calon. Akhirnya disuruhlah kalau itu Pak Mangku aja lah jadi calon nanti masuk ke sana. Ini saya sudah janji untuk membesarkan Gerindra, tetapi sekarang disuruh untuk menjadi calon. Ya kita siap. Berarti kalau bisa saya simpulkan, Pak Mangku Kasar salah satu orang yang punya andil untuk membawa Gerindra ke Kabupaten Kelungkung dong pada saat itu? Ya, kita yang membesarkan. Tapi yang membawakan ada juga pendahulu kita. Tetapi kita yang membesarkan pada saat kita bersama Pak Urip. Di sanalah baru ada 2 calon waktu itu ya. Kalau di daratan saya, di Kepulauan Septide Pak Wayan Baru. Pak Wayan Baru. Iya. Nah, akhirnya kita sama-sama dapat 2 kursi kita dapat. Pertama kita mengawali 2009 itu kita dapat 2 kursi. 2 kursi Gerindra pada saat itu. Ya. Oke. Kalau saya ingat juga pada saat Pak Mangku jadi wakil bupati bersama dengan Pak Suwirte, itu juga pada saat itu Gerindra cukup mendominasi ya Pak Mangku. Iyalah. Pada saat itu. Iya. Berarti salah satu ininya Pak Mangku juga untuk gini Gerindra. Ceritanya gini ceritanya. Sebenarnya kan kita coba-coba itu jadi wakil bupati dulu. Coba-cobanya berhadiah. Karena apa? Karena tidak ada yang mau menjadi wakil bupati pada saat itu dari Partai Gerindra. Baik. Kita ada suruh, pertama ada dari seorang kita suruh, beliau janji, tapi akhirnya tidak jadi. Nggak jadi. Selalu menjadi pengganti saya, peran pengganti itu akhirnya. Tapi mudah-mudahan kali ini bukan peran pengganti ya Pak Mangku ya? Iya. Bupati kan, jadi bukan peran pengganti. Kan peran utama sekarang. Peran utama. Iya. Tapi Pak Gunakso bukan peran pengganti dong ya? Bukan. Nah, itu orang kedua yang ada di sebelah Pak Mangku Kasar. Ya. Kalau bupati wakil bupati kan ibarat suami istri. Nulis itu gimana? Kan ibarat suami istri, artinya selalu bersamaan, gitu. Selalu berdua. Artinya susah senang selalu berdua kan begitu ya. Berarti idealnya harusnya sevisi ya. Iya, harus sevisi. Oke. Itu tadi dari Pak Mangku Kasar ya, berawal dari gini spiritual lah untuk kemudian masuk. Kalau Pak Gunakso gimana awalnya? Kalau yang saya lihat track recordnya juga kurang lebih mirip ya dengan Pak Mangku Kasar ya, mulai dari desa, dari kepala desa, dari bendesa, kemudian di legislatif juga 2 periode ya? Ya, 2 periode. Itu awalnya gimana Pak Gunakso? Artinya begini, itulah realita kehidupan sebenarnya. Walaupun sebelumnya kita sama sekali tidak terpikirkan tentang politik praktis, toh juga akhirnya kita terjun ke politik praktis. Itu artinya sudah kena alam itu semua, garis tangan, dan kita tidak bisa menolak itu. Makanya kalau saya, apa sih artinya seorang Gunakso kan begitu. Cuma kita mau melaksanakan apapun
yang terjadi di atas dunia ini itu semuanya adalah kehendak Tuhan yang Maha Kuasa, Ida Sang Dewasa. Makanya kita sebagai manusia ikhlaskan saja menerima itu, apapun yang terjadi. Gitu. Saya juga dengar Pak Gunaksa ahli pencaksilat ya katanya. Dulu. Pencaksilat. Dulu saya pernah aktif di pencaksilat, itu Persatuan Seni Pencaksilat Bakti Negara. Ya, waktu itu saya ikut pada waktu saya sekolah di SGU Negeri Denpasar itu awalnya. Akhirnya saya kebetulan mungkin dinilai cukup bagus prestasinya, akhirnya ikut mewakili sampai ke Jogja juga. Nah, akhirnya terakhir saya juga dapat membina beberapa ranting di seluruh Bali kan begitu. Ya, seluruh Bali, dan saya juga mendapat sabuk kehormatan, sabuk hitam di Bali Negara itu. Berarti saling melengkapi nih paketnya. Yang satu spiritual, yang satunya spiritual juga, cuman lebih ada gini. Apa namanya, bela dirinya ya? Di bela diri kan bela diri pencaksilat. Kalau kita kan bela diri spiritual. Ya. Itu nanti bisa belum nyerang dia udah jatuh duluan. Jadi ini ya, kan memang nanti banyak yang nyerang, jadi memang harus kuat di dalam gitu. Oke, kita kembali lagi bicara tentang paket Astaguna ini ya. Ini kan cukup menggemparkan Kelungkung juga. Detik-detik terakhir datang ke KPU akhirnya diusung oleh Partai Golkar dan Demokrat ya, Pak Mangku ya. Buruh lagi satu. Oh iya, satu lagi. Ada 3 partai pada saat itu yang mungkin seperti awalnya tidak terpikirkan gitu, akhirnya maju juga. Kalau saya boleh tahu sebenarnya Pak Mangku Kastel dan Pak Gunaksa ini sudah lama saling kenal atau gimana? Karena isu-isunya sebelum dideklarasikan oleh partai sudah mendeklarasikan berdua paket Astaguna itu sudah ada gitu. Itu benar Pak Mangku, Pak Gunaksa, gimana itu? Boleh penjelasannya? Benar. Ya. Siapa yang jawab? Bapak jawab, tapi sebentar. Saya tambahkan ya, biar kita gini. Begitu sebentarnya, jadi harus bagi tanggung jawab dari sekarang. Gimana? Ya, terima kasih, ini pertanyaan yang bagus sekali. Kenapa demikian? Karena kan paket Astaguna ini tidak ada begitu tiba-tiba. Tetapi ini sudah, kalau nggak salah, setahun yang lalu kita udah rancang. Setahun yang lalu berarti? 2 tahun. Berarti 2 jauh tahun. sebelum akan pilkada. Oke, baik. Ya, kenapa demikian? Karena kan satu kekomitmenan kita untuk berpasangan. Inilah, kalau saya kan seringkali untuk diganti, ini harus pasangan dengan ini, harus pasangan dengan ini. Tapi komitmen kita tetap. Kenapa demikian? Tadi kan udah diceritakan sama-sama, yang pertama sama-sama jadi bendese, sama-sama jadi kepala desa, sama-sama jadi saya kaur, beliau sekretaris DPR. Udah itu saya wakil bupati, saya baru calon. Mudah-mudahan tanggal 27. Sekarang ya, dengan kesamaan itulah berarti kita komit untuk bersama-sama. Walaupun kadang-kadang kan sering kita debat-debat, itu kan biasa itu, debat kenapa Astaguna dan sebagainya itu sering kita jadi debat. Mungkin nanti bisa disampaikan oleh calon wakil saya. Begini Mbak Aditya, saya sebenarnya dengan Pak Mangku Kastel, paket Astaguna ini kan benar ya, sebelum hiruk pikuk pilkada, sudah. Kami sebenarnya sering komunikasi dengan beliau. Sekali-kali saya yang datang ke kediaman di AK, itu ngobrol-ngobrol lah, diskusi. Artinya sambil mencari misterinya seperti apa, kan begitu. Nah, ternyata di sini kami diuji oleh hukum niskala gitu loh. Pada saat itu kami berdua sebenarnya kalau itu dibilang sekedar candaan boleh, gimana? Kalau kita nanti berdua gini, oke, siap. Gitu. Ternyata komitmen itu kami bawa sampai saat ini. Tidak tergoyahkan gitu loh, tidak tergoyahkan sama sekali. Dan saya salut sama beliau, Pak Mangku Kastel, karena saya dekat dengan beliau itu sudah lama sebenarnya, tapi komunikasi intens tentang pilkada kan sekitar baru 2,5 tahun. Ternyata beliau ini adalah sosok yang apa adanya. Kalau menurut saya ini apa adanya gitu. Apa adanya. Ya, kalau beliau kalau memang tidak berpasangan dengan saya,
masih banyak ada yang akan mau mengusung beliau gitu. Karena komitmen dan prinsipnya kuat harus dengan saya. Kan benar juga ada pertimbangan-pertimbangan gitu. Berarti Pak Mangku Kaste bisa dikatakan kekeh untuk memilih Pak Gunaksa untuk menjadi partner gitu. Ya. Meskipun di partai pada saat itu Gerindra berarti ya, Bang Pri. Meskipun pada saat itu di partai ada yang sudah memberikan partner begitu. Oh. Banyak orang yang ingin berpasangan dengan beliau, gitulah banyak. Tapi tetap komitmen dan prinsipnya beliau itu kuat. Harus dengan saya. Saya jadi malu sebenarnya. Saya benar jadi malu. Saya ini siapa sih? Karena seorang Gunaksa ini bukan siapa-siapa, gitu loh. Itu persoalannya. Makanya saya tanya, apakah ya nih Pak Mangku ini memang komitmennya kuat dengan saya? Nah, Pak Mangku juga bukan diuji secara skala saja, tapi Pak Mangku sebenarnya diuji secara skala. Justru Pak Mangku yang dapat ujian berat, bukan saya. Memilih ya, itu bisa jadi dikatakan pilihan yang tidak semua orang mungkin mau melepaskan partai gitu ya. Tapi akhirnya dengan mungkin ada chemistry yang Pak Mangku rasakan dengan Pak Gunaksa, akhirnya memilih. Berarti kalau Pak Mangku, saya tanya ke Pak Mangku, berarti Pak Mangku merasa lebih kuat atau lebih yakin dengan kolaborasi kali ini untuk maju ke pilkada nanti? Kalau berbicara keyakinan kan pasti yakin kan? Pasti yakin. Tapi ini kan dari 2,5 tahun. Yang lainnya kan bisa baru-baru, itu kan kita 2,5 tahun yang lalu udah merancang semuanya itu. Nah, karena apa? Kembali mungkin sama-sama komitmen ya. Kalau udah sama-sama komitmen, berarti pasti kita pisah nih. Iya. Tadi Pak Gunaksa berkali-kali mengatakan bahwa sosok Pak Mangku itu orang yang polos gitu. Polos ya. Polos. Saya yakin. Karena saya terus terang, mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung ya. Saya kan juga banyak. Gimana? Saya kan banyak punya teman. Saya di mana-mana banyak punya teman, tapi saya jarang cerita. Saya jarang mengekspos diri gitu. Teman-teman saya tidak pernah cerita dengan siapa-siapa. Tapi satu-satunya orang yang saya lihat lugu dan polos cuma Pak Mangku Kaste. Saya heran juga gitu. Kok ada orang seperti ini loh, artinya karakternya gitu. Apakah polosnya yang Pak Mangku Kaste pikirkan itu mungkin menjadi salah satu jawaban kenapa kan banyak tuh ada spekulasi 10 tahun jadi wakil bupati, tapi seperti kurang dilibatkan oleh Pak Bupati. Itu gimana Pak Mangku? Gimana menanggapi statement-statement yang seperti itu? Karena banyak ya, seperti tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan gitu. Nah itu gimana Pak Mangku? Mumpung Pak Mangku ada di sini. Bukan seperti, memang tidak dilibatkan sih Pak jawab. Memang tidak dilibatkan, bukan seperti. Karena itu kenapa bisa seperti itu? Kalau kita lihat aturan kan ada yang mengatur kan Undang-Undang 23 itu 2014 bahwa tugas wakil bupati adalah membantu bupati. Membantu bupati. Ya. Kalau tidak diberikan tugas kan tidak bisa kita membantu bupati kan. Karena bagaimanapun juga di dalam hal memberikan tugas harus disertai dengan surat keputusan. Nah, maka itu yang lalu-lalu ini kan kadang-kadang kita tidak dilibatkan. Nah, ini kenapa demikian saya pun tidak tahu itu kan. Nah, itu kembali kepada pribadi masing-masing itu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat daripada awal kita dipilih bupati, wakil bupati, kita serasi kok jalannya. Serasi jalannya. Kan banyak masyarakat yang ini baru bagus, ini baru bagus. Nah, tapi tiba-tiba kita tidak tahu, bahkan seringkali kita tidak diikutkan dalam berbagai hal itu. Itu Pak Mangku rasakan itu di periode kedua atau sudah di periode pertama? Di periode kedua. Di periode kedua. Dan di periode pertama kan sudah ada tanda-tanda kan? Tanda-tanda bahwa kita tidak bisa ngumpul dengan ini, tidak bisa ngumpul dengan ini kan? Nah, kita sudah merasakan, tetapi orang spirit selalu akan menyembunyikan perasaannya yang memang kalau berontak dan sebagainya, kita sembunyikan semuanya sehingga masyarakat tidak tahu semuanya. Tapi akhirnya Pak Mangku tetap memutuskan untuk maju di periode kedua dengan Pak Suwirta. Berarti itu keputusan yang seperti apa? Kalau misalkan di periode pertama sudah ada tanda-tanda diabaikan gitu ya Pak Gunaksa, itu gimana Pak? Begini, padahal kan untuk kedua sebenarnya kita tidak mau ikut dalam pilkada.
Tetapi karena beliau kan tetap mau untuk didampingi, sehingga saya suruh coba tanya anak-anak dulu, kalau anak-anak saya mau untuk mendampingi, ya kita dampingi. Akhirnya ditanya si Agus, ya silakan dampingi, kita dampingi. Oh, baik. Padahal kan sudah tahu kita kan, apakah untuk periode kedua tetap seperti ini. Seperti itu. Karena kalau masyarakat yang hanya mereka bisa lakukan itu adalah menilai. Jadi mereka mengatakan 2 periode jadi bupati, apa aja nih pekerjaan yang diambil? Nah, inilah pertanyaan Kan yang itu selalu kalimat yang sering muncul. Berarti kemarin 10 tahun ini Ngapain aja gitu? suami istri tidak harmonis, tidak seranjang. Iya. Seranjang. Sudah bisa. Nanti Astungkara terpilih, kita harus harmonis. Ya, itu kan pengalaman. Ya, pengalaman. Ya. Jangan nanti balas dendam karena pengalaman. Ya. Ini curhatan. Eksperimen Tapi the saya best yakin teacher. kali ini tidak akan gagal lagi rumah tangganya. Ya, saya percaya. Jadi sering kali dia mengingatkan, padahal saya sudah ingat itu sebenarnya. Tapi tetap mengingatkan, nanti kalau jadi kita Astungkara terpilih, jangan lupa pada saya. Iya. Kita Sebenarnya kan pasangan. begini, Mbak Ditya, saya tambahkan sedikit. Bupati, wakil bupati itu sebenarnya harus berjalan bersama. Harus berjalan bersama sebenarnya. Kita maju pun ke pilkada bersama. Karena kita ini, kalau Astungkara terpilih, kita ini kan akan melayani masyarakat. Betul. Sebagai pelayan masyarakat. Iya. Nah, lalu bagaimana seorang pelayan masyarakat tidak harmonis? Iya. Kan nggak bisa kita melayani masyarakat. Betul. Nah, tupoksi sebagai bupati pasti kebijakan penuh ada di bupati, polisinya ada di bupati. Walaupun wakil bupati itu tidak mempunyai kebijakan penuh, artinya, tapi bagaimanapun juga, ini kan tergantung karakter seorang bupati juga. Iya. Iya, kalau memang bupati ini menghargai wakilnya, tentu dong seorang bupati ini tidak akan menghandle tugas-tugas dan pekerjaannya sendiri. Ya. Berat loh kalau kita mengambil tugas pekerjaan itu sendiri, berat. Secerdas apapun, sesuperpower apapun, tidak akan bisa selesai dengan baik. Kita harus bekerja sama bukan dengan wakil bupatinya saja, Pak Mangku, nanti kan bekerja sama, tapi kan OPD, kepala dinas kan juga harus diperdayakan, berikan tugas-tugasnya sesuai dengan pokok fungsinya gitu. Jangan tidak diberikan tugas, semua pekerjaan di-handle. Kemarin saya kan juga ada di DPRD gitu loh. Saya yakin bukannya nanti Pak Mangkukas jadi bupati tidak bisa mengambil semua pekerjaan, saya yakin bisa. Tetapi untuk apa? Ada OPD, untuk apa ada wakil bupati? Kan begitu, kalau pekerjaan handle sendiri kan nggak perlu lagi ada kepala dinas. Jadi sebenarnya perlu kebijaksanaan juga pemimpin untuk bisa membagi tugas gitu ya. Ini yang utama. Ini yang utama ini. Ya. Kenapa? Karena kan undang-undang sudah menyuratkan ini tugasnya ini tugasnya ini kan. Jangan nanti semua diambil tugas-tugas itu kan. Nah, berarti bisa dipastikan nanti jika terpilih, ya nanti pada saat pilkada akhirnya unggul dan menang, terpilihlah Pak Mangku Kaste dan Pak Gunarsa sebagai bupati dan wakil bupati, hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Tidak akan terjadi. Astungkara tidak, dan saya yakin tidak akan terjadi. Karena kita ini berdua sudah pernah melayani masyarakat dari tingkat bawah, gitu loh. Artinya baik buruk kita sudah alami semua. Nah, di situ dengan pengalaman kita itu, kita sudah berusaha pertama mengikhlaskan semuanya. Dan yang terpenting kita ini bertanggung jawab dan harus mendewasakan diri untuk melaksanakan politik. Gitu. Kita harus menentukan sikap politik ini tanya secara dewasa. Iya. Tadi 2,5 tahun kalau nggak salah ya Pak Mangku Kaste dan Pak Gunarsa sudah mulai membangun komunikasi agar masalah-masalah sebenarnya sepele tapi krusial tidak sevisi antara bupati dan wakil bupati tidak terulang lagi. Kira-kira sudah ada omongan nggak, misalnya nanti Pak Gunarsa jika terpilih Pak Wakil, padahal nanti Pak Wakil kita membayangkan itu akan berperan di sisi ini, kemudian bupati akan berperan di sisi ini. Itu sudah ada omongan atau belum? Belum itu begini sebenarnya. Itu tidak diomongan pun, itu sudah ada garisnya di undang-undang. Tetapi nanti untuk lebih dalamnya kan lain nanti. Kita tetap untuk berkoordinasi bagaimana sebenarnya nanti untuk membuat Kelungkung ini semakin pesaji.
semakin besar. Ya. Nah, intinya komunikasi, Pak Tia. Ya. Komunikasi yang terpenting. Gitu. Kalau kita tidak berkomunikasi, kan susah. Betul. Ya, kalau nanti kalau kita terpilih, setiap detik, setiap menit, setiap jam kita harus komunikasi karena kita ini akan melayani masyarakat, gitu loh. Ya. Akan melayani masyarakat dan kita tidak bisa teori-teori saja. Tidak bisa Kita, janji saja. kita harus banyak turun ke lapangan, melihat realita, kenyataannya seperti apa gitu. Kita tidak mau mendengar laporan ABS saja. Ya, kebetulan kita ini berdua orang lapangan gitu loh, orang lapangan gitu. Tidak akan mudah diberikan laporan ABS saja. Kita harus membuktikan laporannya seperti apa, kita harus buktikan ke lapangan. Iya. Itu yang penting. Iya. Tapi kalau bicara tentang program ya, pesaje itu ya, mungkin nanti kita akan bahas lebih dalam lagi pesaje itu. Tapi kalau kita flashback lagi, ini kan kita melihat calon pemimpin yang sudah pengalaman 10 tahun lah ya sebagai wakil bupati. Kalau artinya secara cepat masyarakat bisa menyimpulkan sebenarnya Pak Mangku Kaste ini tahu masalah di Kelungkung itu apa saja, inti-inti masalah yang sebenarnya harus diperbaiki itu apa. Kalau dari Pak Mangku Kaste sendiri dan nanti bersama dengan Pak Gunakse, kira-kira apa satu hal yang begitu nanti terpilih, karena prediksinya banyak yang mengatakan cukup unggul nanti, kita lihat nanti. Jika terpilih, apa masalah yang dulu 10 tahun Pak Mangku Kaste belum bisa selesaikan dengan pemimpin sebelumnya yang pasti akan Pak Mangku Kaste dan Pak Gunakse itu selesaikan di periode nanti? Sudah terpikirkan belum, Pak Mangku? Ini begini kan, 2 periode sebagai wakil bupati, tetapi jangan lupa 1 bulan 7 hari pernah jadi 1 bulan 7 hari. Pelaksana tugas. Kayaknya Pak Mangku tidak lepas dari 1 bulan 7 hari ya. Sebelumnya juga 1 bulan 7 hari. Ini ternyata sukanya ngitung 1 bulan 7 hari. Kemarin cari inspirasi biar masuk Partai Gerindra. 1 bulan 7 hari sampai juga. Jatuh kepala burung 1 bulan 7 hari juga. Sekarang jadi PLT 1 bulan 7 hari juga. Karena kan begini. Di Bali kan 1 bulan 7 hari itu kan keramat. Nah itu keramat kan. Kelahiran kan diperingati 1 bulan 7 hari. Betul. Tetapi jangan lupa setelah 1 bulan 7 hari pasti ada 3 bulan, pasti ada 6 bulan 1 oton kan, sampai menaik bajang kan. Mudah-mudahan kami nanti bisa sampai menaik bajang lah nanti. Nah itu gimana Pak? Nah hal yang kita dapat lakukan pada saat 1 bulan 7 hari ini banyak sebenarnya. Begitu kita dilantik serah terima jabatan, kita didatangi oleh masyarakat Muse Penide, yaitu Kelemahan dan Jurang Batu. Muse ini datang ke kantor, langsung menanyakan kenapa Pak Mangku kok selama 10 tahun tidak bisa mengalirkan air dari Kelemahan ke Jurang Batu. Itu pertanyaan yang langsung ini tidak ada tedeng-aling-aling lagi, langsung tanya. Sekarang bagaimana cara Pak PLT untuk menindaklanjuti ini? Ini keluhan kami loh. Nah akhirnya kita janji oke, lagi 3 hari saya turun. 3 hari turun. Nah pas 3 hari kita turun, ternyata memang betul. Padahal kan sudah ada pipa induk itu, tinggal nyambung saja itu. Nah akhirnya begitu 3 hari kita nginap di sana 1 malam, balik pulang. Itu kita panggil PDAM untuk membantu ini bagaimana untuk jalan keluarnya kan. Nah ternyata di PDAM tidak ada dana juga. Pada saat itu tidak ada dana. Saya panggil juga Kabag Keuangan pada saat itu juga tidak ada dana. Gimana? Tidak ada dana ya? Nah akhirnya kan berpikir kita. Karena kita kan sudah janji dengan masyarakat di sana untuk mengalirkan air itu. Tetapi dana tidak ada. Nah kembali, kalau kita tidak ada apa-apa di Sekale, maka kita harus mengadu kepada Niskale. Akhirnya kita duduk sambil merenung, mohon kepada beliau agar diberikan jalan. Ternyata besok malamnya ada seseorang dari Prancis yang datang menanyakan bahwa Pak Mangku Kaste ini kan maunya menaikkan air itu, mengalirkan air. Orang dari Prancis. Prancis nih. Sebelumnya tidak kenal Pak Mangku. Tidak kenal kan. Iya. Oke. Nah, dia itu nanya apa yang perlu bisa saya bantu. Nah, kita kan ingin pipa itu.
2,5 kilo itu. Nah akhirnya begitu dia hitung-hitung sekian, belikan langsung pipa, di mana beli kasih saya nomor rekeningnya. Nah langsung dia bayar, langsung udah itu nganter ke tempat kelemahan langsung. Akhirnya disambung, kita gotong royong loh. Masyarakat di sana gotong royong itu. Tidak ada terlibat dari PDAM dan semuanya, tidak ada. Dengan masyarakat ya, pada dengan saat masyarakat, gotong royong. Akhirnya mengalirlah air di sana. Berhasil mengalir ya Pak? 2 minggu. 2 minggu. Itu dari Banjar Kelemahan, benar? Kelemahan, Desa Kelemahan ke Jurang Batu itu berapa kilo? Ada 2 kilo, 2,5 kilometer. 2 minggu. Iya. Oke. 2 minggu melawan 2 periode itu cukup timpang. Tapi sebelumnya kita juga udah alirkan air yang di Segening. Itu waktu masih jadi wakil bupati. Karena masyarakat di sana ngeluh tentang air karena memang keluhan masyarakat itu kan dari dulu. Tetapi pada saat itu kan saya kalau bergerak kan tidak ada kebijakan, tidak punya kebijakan dan kewenangan. Kembali lagi di terbatas pada saat itu. Terbatas. Nah, akhirnya kita naikkan pada saat masih wakil bupati, kita naikkan air itu, sudah mengalir 3 bulan. Setelah 3 bulan diputus. Nah ini diputus akhirnya tidak bisa harus naikkan air. Nah, masyarakat ribut akhirnya. Nah itu diputus. Diputus itu karena apa Bang? Kita pun tidak tahu nih, kalau kita bertanya kan lain namanya. Yang mutus siapa? Yang mutus kan pemerintah waktu itu. Saya juga pemerintah, tapi pemerintah yang tidak punya kewenangan. Oh gitu. Ya. Mudah-mudahan tidak ada lagi nanti pemerintah yang merasa tidak punya kewenangan ya Pak Wongku ya. Anggaplah ini pelajaran. Seharusnya kan begini, ketika pembantu misalnya dari wakil bupati, kepala dinas, kalau itu bisa melakukan sesuatu pekerjaan yang bermanfaat untuk masyarakat, kenapa harus diputus begitu saja? Walaupun tidak dikasih tahu sebelumnya, kalau emang sudah itu bermanfaat untuk kepentingan masyarakat, kan kita senang seharusnya. Kalau saya itu makanya nanti saya minta Pak Bupati kalau terpilih, kalau dilakukan sudah bagus untuk kepentingan masyarakat, seharusnya senang. Wih bagus ini bagus. Saya tambah dana itu. Itulah maksudnya. Artinya begini Mbak Nitya ya, kalau berbicara mengenai masalah program, ya. Saya yakin siapapun yang menjadi kandidat itu pasti substansi dari programnya itu pasti meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Gimana caranya untuk mensejahterakan masyarakat di daerah itu, kan begitu. Pasti begitu, tidak ada yang tidak begitu. Gitu. Artinya nggak mungkin lah ada kandidat programnya ingin mensengsarakan rakyat, nggak ada. Betul. Pasti ingin membuat rakyat itu sejahtera. Nah, tapi bagaimana caranya kita untuk membuat masyarakat sejahtera itu kan pasti ada tip-tip yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin yang akan menjadi pelayan masyarakat, kan begitu. Nah, artinya yang kedua, karena kami mempunyai beberapa program persoalan-persoalan di daerah itu kan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, majukan daerah, menyelesaikan persoalan-persoalan daerah, kan begitu. Nah, dan menyerasikan pembangunan kabupaten, kota, provinsi, dan nasional. Artinya itu yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Nah, biasanya yang menjadi program-program yang sangat strategis itu kan sudah biasa itu. Siapapun pasti ada nyinggung jalan, air, sampah, listrik, sampah, kesehatan, pendidikan, kan pertanian, ketahanan pangan, kan pendampingan hukum, itu kan perlu juga. Pasti itu yang isu-isu strategis yang disampaikan. Berarti harusnya kan pemimpin yang sebelumnya ya pada saat itu ya Pak Suwirta dan juga didampingi Pak Mangku Kasar pada situ harusnya sudah punya visi dan misi yang mengarah ke mesejahterakan masyarakat dalam hal air. Tapi mungkin nggak tadi yang kita balik ke memutus tadi itu ada kepentingan gitu, ada konflik kepentingan sehingga diputus atau seperti apa? Ya itulah politik. Itulah dinamika politik. Apa maksudnya? Saya nggak tahu karena saya tidak menjadi pejabat eksekutif saat itu. Pada saat itu. Ya, saya kan masih rakyat itu. Dan kalau saya nanti kami berdua tidak akan seperti itu. Ya, kalau memang sudah bagus untuk pelayanan masyarakat apa? Kan sekarang kan ada program kami juga di Astaguna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Kalau memang kami sebagai pelayan itu ada sesuatu yang memang harus bisa diselesaikan cepat, untuk apa harus diselesaikan lama-lama, kan begitu. Ya. Karena ada beberapa masyarakat yang berpikir mungkin saja itu terjadi karena jual beli air itu menjadi bisnis, kita nggak tahu ya Pak Mangku pada saat itu. Tapi bisa nggak dipastikan nanti jika Pak Mangku Kase dan Pak Gunasra terpilih, hal seperti itu tidak akan terjadi lagi di Nusa Penida? Konflik kepentingan, masalah air, ya kalau bisa masalah air segera mendapatkan solusi yang baik, itu apakah? Kalau kami jamin itu, yakin dan bisa. Karena kan begini, kita jujur ya, dalam kehidupan ini sebenarnya ini ada dua yang utama kita harus selesaikan sebenarnya. Petani, air, itu nggak bisa dipisahkan. Petani dan air. Percaya apa tidak silakan. Mungkin kalau kita bicara petani, mungkin dipandang sebelah mata. Padahal petani ini itu menghidupi seluruh yang hidup di atas bumi ini. Kalau petani dari hasil pertanian nggak ada, kita nggak bisa hidup. Coba sekarang lihat tuh, bidang pariwisata juga butuh dari hasil pertanian. Iya. Itu di bidang apapun itu butuh dari hasil pertanian. Kalau pertanian itu kan butuh air. Kalau udah ada air, pertanian nggak akan bisa hidup. Makanya pertanian dan air ini itu sebagai program strategis yang kami paling utamakan nanti di Kabupaten Kelungkung. Iya. COVID-19 kemarin cukup membuat kita belajar kalau itu ternyata yang paling membantu kita ya. Pertanian, kelautan juga itu kan penting. Nelayan kan juga harus diperhatikan. Kalau gitu kita sampaikan satu persatu lama gitu loh. Lama, makanya nanti setelah kami terpilih Hastongkare, baru kita akan mengkaji semua itu. Kami akan diskusikan dengan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Kelungkung. Itu yang terpenting. Iya, masalah air berarti. Saya tambahin sedikit ya. Ya silakan. Tadi kan pertanyaan apabila terpilih bagaimana, apa bisa untuk memastikan begini. Karena kan bupati dan wakil bupati apabila sudah terpilih kan menjadi milik rakyat. Betul. Ya. Artinya tidak dimiliki oleh partai ini, partai itu dan sebagainya, tetapi milik kita semua. Nah itu pertanyaan saya nanti. Ya itu maksudnya kan, makanya saya jawab kan. Makanya itu kan milik kita semua. Kalau sudah milik kita semua, kita tidak berpikir apakah itu mendukung kita atau tidak. Kita akan tetap mendukung, tidak mendukung. Apabila terjadi permasalahan, kita seorang pemimpin pasti akan mencarikan solusinya. Nah, seperti air itu kan, dari dulu kita sudah mencarikan solusinya karena solusi kita tidak terpakai kan. Nah, maka itu nanti kalau kita bersama-sama, kita akan carikan solusi bagaimana jalan keluarnya. Yang jelas pada saat mencarikan solusi kan kita ajak ngobrol dulu. Masyarakat inilah yang tahu bagaimana sebenarnya di bawah yang terjadi kan. Itu yang kita ajak ngobrol. Bagaimanakan tempat ini, bagaimanakan desa ini. Nah, pasti dia punya juga pendapat kan. Nah, pendapat itulah kita rangkum untuk mencarikan solusinya. Itu yang diharapkan ya untuk oleh masyarakat. Jadi pemimpin yang tidak terikat oleh kepentingan dan sebagainya. Berarti masalah di Kelungkung kan ya kita balik ke air ya. Meskipun masalah lain banyak. Kalau kita lihat itu kan Kepala PDAM Kelungkung. Itu salah satu sosok yang sebenarnya bisa dikatakan bertanggung jawab atas pengairan air di Kelungkung. Dan beliau sudah 2 periode juga. Memungkinkan nggak nanti pada saat Pak Mangku Kase dan Pak Gunasra terpilih, ada posisi-posisi strategis tertentu yang mungkin Pak Mangku dan Pak Gunasra rasa sepertinya ini harus diganti atau dirisahkan. Mungkin nggak itu terjadi? Ini kan saya yang jawab kebijakan kan. Kebijakan. Ya, diam dulu. Saya diam dulu. Saya ke Pak Mangku dulu ya. Nanti silakan ditambahkan. Nanti saya nama-nama. Nanti kalau kita sudah terpilih, sudah orang tentu yang tidak bagus kita akan out semua. Yang tidak bagus, yang tidak becus menjalankan tugas dan sebagainya kita out semua. Apalagi yang menghambat kepentingan masyarakat. Umpamanya air kan sudah mengalir kenapa 1 tahun 10 tahun sampai udah banyak masyarakat yang usul tidak tertangani. Betul. Ya, nah itu ini semua orang. Kita 1 bulan 7 hari tertangani loh ada usulan itu. Apalagi nanti kalau 5 tahun
kan akan lebih ditangani nanti semuanya itu kan. Nah itu yang kita inginkan nanti apabila ada yang memang tidak sesuai atau tidak bersesuaian dengan aturan-aturan, kita outkan. Kenapa? Ya, kenapa kita harus yang pakai yang seperti itu? Itu maksud saya. Berarti kalau menurut Pak Mangku sendiri yang di PDAM utamanya kepalanya bagus nggak selama ini 10 tahun itu Pak Mangku menjalankan perannya? Karena kita tidak berbicara masalah bagus dan tidak kan, tetapi maukah ini will-willnya ini, maukah melaksanakan tugasnya itu saja? Nah kita tidak berbicara kan apakah dia bagus atau tidak karena kita tidak pernah masuk ke dalamnya kan. Tetapi kalau dari luarnya kebijakan ini harus dijalankan, jangan sampai masyarakat berkuar-kuar itu. Air 2 hari yang lalu ini sudah ada lagi ini air tidak mengalir itu. Nah itu udah ada kan. Tapi karena kita belum punya kebijakan. Nah akhirnya kita hanya mengadukan saja nanti ada yang rekan di sana tolong bantu nanti biar dianukan airnya itu. Itu aja. Oke, balik lagi ke kepentingan tadi ya Pak Mangku dan Pak Gunaksa. Berarti kalau bisa saya simpulkan, salah satu hal yang membuat mungkin Pak Mangku Kaste dan pada saat itu Pak Suwirte kurang sevisi dan sejalan itu mungkin nggak karena ada sangkut paut dari kepentingan orang-orang tertentu yang ada di balik pemerintahan Pak Suwirte pada saat itu? Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi itu. Karena kan bagaimanapun yang menjadi pemimpin kan orang politik. Orang politik. Kalau politik sedetik letak-letik gitu. Nah, nanti sekarang begini pemikirannya, besoknya begini. Nah ini kan sudah ada kepentingan, apalagi seperti saya wakil kan, yang tidak punya kebijakan apa-apa kan. Pada saat itu. Kadang-kadang menghadap juga tidak dikasih kan. Kalau saya beda. Saya beda. Jangan sampai ya Pak Gunaksa menghadap sama Pak. Begini maksudnya. Kalau saya nanti beda, saya akan memberikan saran dan masukan kepada Pak Bupati. Walaupun kami ini berdua, itu adalah jabatan politik. Nah, tetapi dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat, kita tidak boleh menerapkan taktik-taktik strategi politik praktis. Nggak boleh. Karena artinya substansinya kita ini semuanya akan menjadi satu, dilebur jadi satu untuk melayani, untuk kepentingan masyarakat dan kesejahteraan rakyat. Nah, makanya kan begini, saya tidak melihat ketika saya maju, misalnya ini orang ini, misalnya dia dari kalangan ASN, mendukung A, B, C, itu nggak masalah. Karena yang namanya demokrasi, setiap orang itu kan mempunyai hak prerogatif untuk menentukan sikap politik. Nggak bisa dipaksa-paksa, nggak bisa diarah-arahkan, apalagi diintimidasi. Yang penting pilihannya mereka itu betul-betul berdasarkan dari hati nurani. Siapapun boleh dipilih. Nah, dan ketika seandainya saya terpilih, siapapun yang mempunyai kompetensi, kan ada persyaratannya. Menjadi kepala dinas, menjadi kepala bagian, menjadi kabin, itu kan ada syarat-syaratnya. Walaupun kemarin dia rival, tidak mendukung kami berdua, kalau memang dia mempunyai kompetensi bagus, kenapa tidak? Ya, ini kan untuk pelayanan, bukan untuk melayani bupati wakil bupati. Ketika terpilih jadi wakil bupati, dia tidak mendukung, dilempar, limpaskan enggak. Kalau saya enggak begitu. Berarti banyak sebenarnya kejadian seperti itu ya, mungkin saya. Saya nggak tahu. Ini kan dari segi kita sebagai pelayan masyarakat, pemimpin itu harus tahu manajemen birokrasi. Manajemen birokrasi SDM, sumber daya manusia itu harus dikuasai paling tidak 80% loh. Karena ini juga di situ juga terlihat adalah manajerial di situ. Makanya dalam hal ini seorang pemimpin itu kan melayani itu harus punya ilmu basicnya adalah manajemen birokrasi SDM. Makanya kita tidak melihat dari manapun datangnya, dari manapun asalnya, kita lihat kompetensinya. Nanti setelah dia sudah ditetapkan menjadi kepala dinas misalnya, Anda di dinas ini, dinas A punya program apa, berapa butuh anggaran, oke, target yang Anda harus capai berapa bulan, berapa tahun, silakan. Kita tidak akan mutasi-mutasi melulu, karena kan begini, orang yang memang basicnya di sarjana teknik, di insinyur, kita tempatkan di Bapeda dan di PU, kan basicnya dia. Kan tidak perlu belajar lagi dia. Nah, kalau kita tempatkan, nanti kalau orang ekonomi kan beda dia, walaupun di PU ya, mungkin di bagian keuangan dia ditaruh, kan begitu. Kita harus bisa memposisikan itu. Porsinya di mana seharusnya dia ditempatkan di situ. Sehingga tidak seperti kemarin, ada sarjana tari,
dia pintar menari, pintar menabuh, tapi taruh di BPBD. Iya. Kan nggak nyambung. Nggak nyambung. Itu kepentingan politik itu tidak berlaku di kami nanti berdua. Iya. Iya, tidak laku. Kami tidak melihat itu lawan, itu kawan, saudara, orang dekat, tim sukses. Kami tidak akan melihat itu. Yang kami lihat adalah kompetensinya, mau nggak melayani masyarakat dengan sungguh-sungguh. Itu sebenarnya yang kami butuhkan. Kalau yang orang awam ya atau masyarakat lihat itu kan biasanya musisi itu ada harganya gitu. Posisi sebagai apa misalnya sekda atau kepala dinas itu ada harganya. Saya nggak tahu itu. Yang jelas nanti ketika kami terpilih tidak ada istilah seperti itu di kami. Kami pastikan itu. Karena kan begini, itu kan termasuk juga gratifikasi itu, suap. Nepotisme. Ya. Karena kami terpilih, kami pasti akan bekerja pertama dengan kejaksaan, dengan kepolisian, kami pasti akan bekerja. Sebelum kami merealisasikan anggaran untuk proyek-proyek ini, untuk misalnya pembangunan itu, kami harus komunikasi dulu. Jadi gimana enggak? Ini berbenturan dengan hukum enggak? Atau bagaimana? Kalau memang enggak ada berbenturan hukum, kami akan realisasikan. Kami harus mendengarkan juga pejabat-pejabat di yudikatif itu. Karena beliau yang tahu dan paham gitu. Iya. Tapi kalau yang kita kembali lagi di parlemen di Klungkung gitu. Sebenarnya kan Pak Mangku Kasta dan Pak Gunakse ini tidak punya banyak partai gitu kalau di sana. Kursi. Kursinya tidak sebanyak mungkin kandidat lain yang lebih mendominasi ya. Golkar hanya tiga kursi. Ya, Gerindra juga. Gerindra 8 kursi. Ya, artinya tidak cukup mendominasi. Apakah dengan kita bisa bilang kursi dari partai pengusung Pak Mangku Kasta dan Pak Gunakse yang tidak sebanyak itu, kemudian yang nanti Pak Mangku Kasta dan Pak Gunakse ingin realisasikan di pemerintahan kira-kira bisa terwujud atau banyak yang dukung nggak? Yakin, saya optimis bisa terwujud. Yang terpenting kan komunikasi. Begini Mbak Nitya, seandainya kami terpilih, walaupun kami di parlemen itu, di legislatif itu cuma punya 3 kursi, gitu, tetapi 30 anggota DPRD pada Klungkung itu kan semua adalah wakil-wakil rakyat. Dewannya perwakilan rakyat loh, itu semua wakil-wakil dari masyarakat Kabupaten Klungkung melalui dapil-dapil masing-masing di 4 kecamatan. Dan kami Bupati Wakil Bupati ini dipilih oleh masyarakat Klungkung di 4 kecamatan juga. Nah, legislatif dan eksekutif itu dalam porsi strukturnya itu adalah kapasitas sebagai pemerintahan daerah. Pemerintahan ada ad-nya gitu. Kalau dipisah, kami adalah pemerintah, pejabat eksekutif adalah pemerintah, kalau di DPRD adalah legislatif. Tapi kalau digabung ini kan partner kerja antara legislatif dengan eksekutif, ini harus nyambung, harus nyatu, harus sepaham. Apapun yang dilakukan oleh kebijakan dari eksekutif itu harus berdasarkan perda. Tapi perda tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang di atasnya, yang lebih tinggi. Itu. Tapi apa alasannya? Walaupun kami mempunyai kursi sedikit, dukungan di parlemen walaupun banyak, tidak ada bedanya. Yang penting kita ini program-program kebijakan strategis yang kita harus lakukan itu semuanya adalah untuk kepentingan rakyat, untuk kesejahteraan rakyat, tidak ada masalah. Berarti optimis lah bisa menjalin komunikasi itu meskipun kursinya bukan dari optimis. Kalau misalnya ada prediksi yang menilai ini walaupun Astaguna ini nanti menang, tapi kan sulit loh, karena akan dijegal-jegal di DPRD. Nah, saya yakin kawan-kawan di DPRD Klungkung tidak seperti itu, karena kita ini kan semua tahu aturan. Tak boleh lah masalah pribadi dibawa-bawa untuk masalah pelayanan terhadap umum, kan nggak bisa begitu. Iya. Pada praktiknya kira-kira mudah-mudahan itu bisa benar-benar terjadi. Harus begitu. Harus begitu. Makanya anggota DPRD ini kan juga harus cerdas orangnya. Kan harus dewasa juga. Betul. Mereka ini bekerja untuk siapa? Untuk rakyat. Iya, untuk rakyat, bukan untuk yang lain-lain ya. Itu eksekutif juga bekerja untuk siapa? Kan untuk rakyat juga. Kan sama kita mengabdi untuk rakyat, melayani rakyat. Oke. Tadi punya 3 kursi katanya ya Golkar ya. Berarti nih kalau saya mau boleh tanya Pak Mangku Kasta dan Pak Gunakse sudah bulat berarti keluar dari Gerindra. Begini Mbak Nitya ya. Artinya yang namanya dinamika politik
Walaupun kami ini diusung oleh Partai Golkar, Demokrat, dan Buruh, dan kami ini sebenarnya adalah masih kader Gerindra, kan undang-undang perpolitikan itu kan kami kan tidak harus mundur dari partai Gerindra, walaupun kami itu diusung oleh partai lain. Apalagi partai lain itu tidak ada syarat, Pak Gunarso ini kan Gerindra. Kalau Pak Gunarso sekarang diusung oleh partai kami, Pak Gunarso harus masuk ke partai kami, mundur Gerindra. Nggak ada syarat seperti itu. Ya, dan saya pun juga tidak harus dipersyaratkan oleh Gerindra. Pak Gunarso karena maju lewat partai lain, sekarang harus mundur dari partai Gerindra. Nggak ada begitu. Tidak ada statement seperti itu berarti? Nggak ada sama sekali. Karena disinilah kita akan menilai sikap kedewasaan orang itu melakukan politik. Ya, di sini akan diuji kedewasaan seseorang itu bagaimana tata caranya dia itu mengimplementasikan politik. Ya, kalau dia dikit pecat itu kan tidak dewasa namanya. Tapi saya tertarik dengan kata kedewasaannya Pak Gunarso tadi yang tadi sempat kita bahas di awal tentang Pak Mangku Kaste tetap memilih Pak Gunarso sebagai partner meskipun dari partai sudah memiliki calon lain gitu yang diusung. Apakah itu salah satu penyebabnya Bapak tidak direkomendasikan oleh Partai Gerindra untuk maju ke pilkada, Pak Mangku Kaste? Begini ya, kalau kita berbicara masalah rekomendasi, rekomendasi kan yang menentukan pusat kan, pusat yang menentukan. Nah, walaupun apa yang kita lakukan di daerah, tetapi kalau pusat memutuskan bahwa inilah yang harus mendapat rekomendasi, kan kita tidak boleh melawan. Ini kan etika perpolitikan. Etika perpolitikan. Walaupun politik itu ada etikanya loh. Makanya etika perpolitikan ditambah lagi ada etika spiritual kalau kita kan. Itu yang mengatakan bahwa jangan sampai melawan. Walaupun tidak ada rekomendasi, mungkin partai lain yang akan merekomendasikan. Itu kan banyak jalan. Dan ternyata benar. Ternyata benar. Itu partai buruh yang pertama dulu kan. Partai buruh. Dengan adanya demo-demo, akhirnya muncullah keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 2024 yang mengatakan bahwa partai yang tidak punya kursi bisa mengusung. Nah, akhirnya Golkar kan punya kursi. 3 kan. Yaitu Demokrat tidak, Buruh tidak kan. Ini karena keputusan MK mengatakan demikian, inilah bergabung akhirnya. Akhirnya bergabung mengusung kita untuk ke calon bupati dan bupati. Berarti bisa dikatakan Golkar, Partai Buruh, Demokrat itu cukup berjasa dalam berjasa, makanya kita satu gabung. Sangat. Artinya kan begini Mbak Ditya. Artinya kalau kami berdua, kami ini kan kader Golkar. Kami berdua, apapun yang diputuskan oleh petinggi Gerindra pusat, DPD juga, kami tetap menghormati itu sampai sekarang. Gitu. Kami tetap menghormati itu sampai sekarang. Nah, tetapi karena kami ini adalah warga negara RI, warga negara RI ini kan bebas karena namanya demokrasi, artinya bebas menentukan sikap politiknya. Nah, kebetulan Partai Golkar dan Demokrat ini mau mengusung kami pakai naskah guna, ya kami kan dengan sangat menghormati, artinya Partai Golkar dan Partai Demokrat dan Buruh itu mau mengusung kami, walaupun kami tidak harus mundur dari Partai Gerindra. Nah, disinilah kesimpulannya kedewasaan politik ini sudah teruji antara petinggi Partai Gerindra, Golkar dan Demokrat. Di sini kami lihat kedewasaan politik petinggi-petinggi partai di situ. Tidak akan keluar dari Gerindra, Pak Mangku Kaste dan bukan tidak akan. Artinya kami ini tidak keluar dari Partai Gerindra. Saat ini belum, kan masih kami kader Gerindra, kami masih KTA Gerindra, berdua masih KTA Gerindra gitu. Berarti artinya begitu. Iya, kedewasaan berpolitik tadi. Kedewasaan, makanya saya sangat hormat saya kepada petinggi Gerindra, Golkar dan Demokrat. Gerindra melihat kami itu diusung oleh Partai Golkar dan Demokrat, tapi kami tidak dikeluarkan. Golkar dan Demokrat mengusung kami, tapi kami tidak ada syarat harus mundur dari Gerindra. Karena inilah demokrasi. Semasih ada mekanisme dan regulasi undang-undang pemilu itu memperbolehkan seperti itu, kan jalan saja.
kan begitu. Berarti tidak ada juga surat pemecatan dari Gerindra juga tidak ada? Nggak ada. Nggak ada. Karena begini, karena kan Golkar, Demokrat dulu kan masuk ke KIM ya, Koalisi Indonesia Maju. Ini kan masih satu aliran darah itu. Maka itulah beliau tidak keluar, saya masih tetap juga di Gerindra. Tapi KTA saya ada yang nanya saya, Pak Gunarso sekarang sudah keluar dari Gerindra ya? Enggak, saya masih tetap kader Gerindra. Gitu, saya masih tetap kader Gerindra. Kan diusung oleh Golkar dan Demokrat. Ya, yang mengusung kami itu adalah Golkar Demokrat. Tapi kan tidak harus mundur dari Gerindra. Oke, apa itu salah satu? Ini ada sempat saya dengar ya beberapa di masyarakat. Ada baliho dari Asaguna. Kayak sudah tahu ya. Ada baliho Asaguna, Pak Gunakse dan Pak Mangkukaste dengan latar belakang foto Bapak Jokowi dan Prabowo. Ya kalau dari yang sudah Pak Gunakse dan Pak Mangku sampaikan tadi ya cukup oke, karena belum keluar dari Gerindra. Tapi ada kandidat yang katanya memprotes keras gitu. Nah, begini Manitia. Pak Gunakse dulu ya. Saya dulu dikit. Nanti kasihan Pak Bupati terus di awal-awal aja. Sekali Pak Bupati santai dulu ya gitu. Artinya begini. Itu kalau saya menilai ada protes dari salah satu paslon, itu wajar. Itu wajar dalam dinamika politik. Kenapa wajar? Saya bilang wajar, tetapi kewajarannya itu harus dipikirkan lebih dalam lagi, sehingga protes-protesnya itu berdasar. Itu. Nah, kenapa kami pakai Asaguna memampang foto Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Prabowo Subianto selaku presiden terpilih, dan kebetulan juga Bapak Prabowo itu adalah sebagai ketua Dewan Pembina Partai Gerindra dan sebagai ketua umum Partai Gerindra. Itu, dan saya ini kan masih kader Gerindra. Di mana salahnya saya kalau saya menghormati Bapak Prabowo sebagai ketua Dewan Pembina dan ketua umum Partai Gerindra dan sebagai Bapak Presiden terpilih? Kan tak ada undang-undang yang melarang kami memajang fotonya Pak Prabowo, apalagi Pak Jokowi. Dan perlu diketahui juga, yang mengusung kami itu, paket Asaguna itu Golkar Demokrat. Golkar Demokrat itu adalah bagian dari Koalisi Indonesia Maju yang kemarin mendukung Bapak Prabowo dan Mas Gibran sebagai Presiden Republik Indonesia. Berarti sah-sah saja. Sah-sah saja kalau menurut saya. Kalau saya dianggap itu melanggar, di mana melanggarnya saya? Ada yang statementnya mengatakan itu melanggar, Pak Gunakse? Enggak, misal kalau ada kan protes itu. Kalau protes kan makanya saya bilang wajar-wajar saja protes gitu. Tapi sebelum memprotes sesuatu itu harus dikaji dulu, biar mendasar protesnya gitu. Kami kan diusung Golkar dan Demokrat. Pak Prabowo kan diusung Koalisi Indonesia Maju, bagian dan juga Golkar dan Demokrat ada di situ. Berarti sah-sah saja ya? Sah. Itu kan keberatan, bentuk keberatan. Makanya perlu diringankan dengan aturan-aturan itu. Kecuali Pak Prabowo dan Pak Jokowi memerintahkan itu nggak boleh pakai Asaguna, pasang foto kami gitu misalnya. Baru kami ganti. Tapi kalau bukan Pak Prabowo dan Pak Jokowi, enggak. Itu. Berarti terjawab ya sebenarnya. Ya. Itu kan lambang negara. Ya. Itu kan lambang negara. Siapapun warga negara Indonesia harus hormat kepada pemimpin dan lambang-lambang negara. Kalau saya lihat sepertinya Pak Mangkukaste dan Pak Gunakse itu cukup memiliki integritas lah kepada Partai Gerindra ya. Iya. Setia. Gitu. Karena kami kan pertama kali politik praktis kan dibesarkan oleh Gerindra. Kami tidak lupa itu. Itu salah satu yang membuat saya, mungkin masyarakat yang lain juga menjadi bertanya-tanya, kenapa kemudian rekomendasi itu tidak keluar untuk Pak Mangkukaste dan Pak Gunakse. Kalau dari Pak Mangkukaste dan Pak Gunakse sendiri, kenapa kira-kira? Pernah nggak memikirkan kenapa ya rekomendasi itu akhirnya tidak diberikan? Itulah dinamika politik. Itu sah, itu sah dan dibenarkan oleh undang-undang. Setia gitu. Kalau saya kan setia sudah sekian tahun, bahkan didukung Pak Mangkukaste dan yang direkomendasi pun juga setia. Tidak ada yang tidak setia. Kami semua setia. Tapi kan tidak mungkin
Partai Gerindra itu mengeluarkan dua rekomendasi ya. Harus satu rekomendasi, itulah pilihan Gerindra. Nah, tapi kami juga ada kesempatan untuk maju pilkada lewat partai lain. Kan sah-sah saja semua. Untuk apa kita meributkan kalau kita rekomendasi? Lihat perjalanan dari Astaguna ini cukup berliku ternyata ya Pak Wagub Kasten dan Pak Astaguna. Tapi ya balik lagi, akhirnya terjawab lah kenapa tidak mendapatkan rekomendasi ya dinamika politik. Berarti dan bukan berarti berkonflik dengan Gerindra gitu ya. Tidak dipecah gitu ya. Tidak, masih loyal dengan Gerindra sampai artinya saat kan disitulah kedewasaan yang tadi saya katakan. Kalau saya kecewa dan bagaimana mundur. Kalau misalnya Gerindra marah pasti dipecat. Ini kan nggak ada. Berarti kan kedewasaan politik sudah kelihatan di sini. Sini masyarakat terus tahu bahwa Partai Gerindra, Partai Golkar dan Demokrat inilah contoh kita berpolitik. Ya. Tenang itu. Yang untuk masyarakat gitu. Iya, itu. Terlepas dari kehuru-haraan di luar akhirnya terjawab. Biasa itu. Kalau gitu kurang seru ya Pak Wagub. Oke. Kita hold dulu yang tentang itu, mungkin nanti akan muncul lagi. Kita ke program dulu nih Pak Wagub. Pesaja gitu ya. Pesaja. Prema, Santi, Jagadita. Itu kayaknya sudah setiap baliho juga ada dan sudah tidak asing dengan masyarakat. Tapi mungkin secara makna masyarakat nggak banyak yang tahu. Nah itu gimana mungkin bisa ini pakarnya. Nah pakarnya ya. Karena sepertinya maknanya sangat dalam Pak Wagub Kasten. Iya, yang pertama kita kan berpikir tentang paket dulu kan, paket kita kan. Apa sih yang cocok sebutannya paket kita? Antara Madekaste dan Gunakse gitu. Tapi 2,5 tahun kemarin Astaguna ini sudah ada namanya Pak? Atau baru-baru ini namanya? Kita munculkan itu. Sudah kita munculkan itu. Makanya komitmen kita tetap kalau itu dirubah berarti kan nama itu berubah kan? Nah, maka itu tetap kita anukan dari awal itu. Kalau kasta, gunaksa apa ini? Ya kita gabung aja. Akhirnya menjadilah Astaguna. Itu Astaguna. Sebenarnya kan banyak orang yang bertanya apa itu Astaguna gitu. Padahal tidak diketahui bahwa gabungan dari nama-nama kita itu. Tetapi karena dia bercanda tentang apa Astaguna itu, ya kita berikan Asta 8. Guna kan fungsi. 8 fungsi mungkin 8 penjuru mata angin nanti akan kita fungsikan. Yang timur, yang barat, yang selatan, yang utara. Ini artinya nanti semua SKPD akan kita fungsikan. Agar tidak ada yang tidak merasa dilibatkan lagi gitu. Kalau yang ke Prema, Santi, Jagadita. Akhirnya kan muncul yang namanya visi misi kan. Kalau visi itu kan cita-cita kita kan. Mimpi-mimpi indah kita apa tercapai atau tidak nanti lewat misi kita kerjakan kan. Nah, dari visi itu kita muncul pesaji. Pesaji ini adalah sebenarnya kan dalam leksikal Prema, Santi, Jagadita. Prema itu kasih sayang, Santi itu kedamaian, Jagadita itu adalah kesejahteraan dan kemakmuran. Nah, apabila seorang pemimpin yang memimpin daerahnya tanpa didasari dengan kasih sayang, tidak akan mungkin menjadi damai. Maka didasari dulu dengan kasih sayang, muncul rasa damai. Dari damailah baru kita akan bisa yang namanya memunculkan kesejahteraan. Itu sudah pasti. Kalau pada saat kita memimpin ini tidak ada kedamaian atau demo terus-terusan sepanjang kita memimpin, apa yang kita bisa lakukan untuk mencapai kesejahteraan? Tidak mungkin bisa. Nah, maka itulah yang melandasi daripada visi kita Prema, Santi, Jagadita. Nah, misi kita ada 8 juga, nanti biar wakil saya yang menjelaskan itu, tapi saya hanya anukan saja ini. Misi kita namanya Aste Darmaning Keprabon. Aste itu 8, Darmaning kewajiban, Keprabon adalah pemimpin. 8 hal yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Nah, mungkin yang utama nanti saya paling tidak 8 ini. Nanti kita serahkan kepada wakil lah biar bisa menjawabnya, apa bisa menjawab atau tidak kan itu. Kalau program-program itu semua disampaikan di sini 3 hari baru selesai. Karena programnya banyak untuk masyarakat. Tapi yang utama aja. Secara garis besar aja Pak. Begini, artinya kami kan punya program.
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, kalau kita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, itu tip dan trik kita seperti apa yang harus dilakukan. Pertama, itu pemerintah daerah Kabupaten Kelungkung itu harus memfasilitasi pelatihan-pelatihan yang berbasis kompetensi. Itu bagi masyarakat tentunya. Dan itu sasarannya siap kerja. Siap kerja itu. Dan itu harus bekerja sama antar daerah dan swasta. Iya. Maksudnya begini, ketika sudah mempunyai kompetensi dari pelatihan, bintek-bintek itu, kita tempatkan ya di pemerintah daerah. Kalau memang kompetensinya di situ. Di sana. Iya, makanya kalau memang sudah penuh kuotanya di Kabupaten Kelungkung, antar daerah itu, kan kita bisa fasilitasi bekerja di kabupaten kota yang lain. Iya. Di seluruh Bali, itu paling tidak di Bali lah dulu, gitu bisa di Gianyar, Tabanan. Berarti intinya siap kerja gitu ya? Iya, siap kerja, kan sudah punya kompetensi. Itu tugasnya pemerintah daerah untuk memfasilitasi itu. Nah, kalau memang anak-anak Kelungkung itu kompetensinya tidak di pemerintahan, kerjasama dengan swasta. Misalnya kalau yang kompetensinya bidang perhotelan, ya di hotel. Yang bisa masak atau melayani bagaimana di restoran, kan begitu. Artinya itu salah satu yang harus dilakukan. Dan kita bisa kerjasama dengan dunia usaha, dengan dunia industri, kan begitu. Artinya lewat usaha kerja, bisnis matching-nya kan di situ nanti kita lihat. Ini tugasnya pemerintah daerah. Nah, di situ juga akan menekan angka pengangguran. Kemiskinan juga secara otomatis itu. Jadi sebenarnya kesejahteraan rakyat itu sebenarnya, nah, yang paling terpenting yang harus dilakukan oleh pemimpin daerah di Kelungkung nanti, siapapun itu, Astongkare, kami kan gitu. Kita harus banyak membuka pusat perekonomian di 4 kecamatan. Artinya potensi-potensi yang ada di masing-masing kecamatan dari desa-desa itu kita harus bangkitkan semua. Kita harus tunjukkan kearifan lokal apa sih potensi yang dimiliki di desa-desa di masing-masing kecamatan, 4 kecamatan di Kelungkung, itu kita harus buka. Itu semuanya harus menuju langsung ke destinasi pariwisata. Itu baru perekonomiannya kita akan berkembang, UMKM juga bisa. Itu kita nanti bisa gerakkan dari produksi industri kan begitu. Nah, karena selama ini masyarakat kami di Kelungkung itu kan apapun di bidang misalnya produksi industri itu dia kan masih secara manual. Padahal banyak potensinya ada. Banyak sekali potensi di Nusa Penida. Kalau di Tanglan itu ada Cepu, di Pejukutan ada Ranggrang, di Kelungkung ada Endo, bahkan ke sana lukisan Kamasan, banyak sekali pengajian perak. Nah, di sini harus difasilitasi oleh pemerintah daerah, jangan didiamkan, berikan perhatian. Nah, solusinya yang terbaik, semua program-program itu isu strategisnya adalah kita harus membuka keran investasi. Itu maksudnya. Kalau tanpa keran investasi nggak bisa kita membangun Kelungkung, nggak bisa kita sejahterakan rakyat dengan PAD kecil, APBD kita juga sebegitu, 1,4 sekian. Nah, ini makanya program-program kami ini Staguna itu harus realistis ya. Harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Realistis, kolaborasi gitu ya. Nah, itu kita nggak boleh membuat program itu terlalu jauh tinggi dari kemampuan kita. Padahal kan potensi di Kelungkung kan banyak. Karena masyarakat juga sekarang udah cukup pintar ya. 2024 loh, 2024 masyarakat udah cerdas. Kalau kita bohong masyarakat tahu. Makanya kami adalah pesaja, ada sekan saja yang kita sampaikan. Kan itu maksudnya. Itu tagline-nya. Sebenarnya potensi Kelungkung itu kan banyak. Dari sumber daya alamnya, dari industrinya, jasa, perdagangan kan banyak, pertanian juga, desa-desa wisata juga banyak di Kelungkung, tapi tidak tergarap dengan optimal. Inilah tugas kami. Program visi misi yang realistis, bisa diterima, dipercaya. Karena sekarang masyarakat kalau bahasa sekarang kan trust issue gitu ya, Pak Mangku ya. Jadi masa dana dari mana? Orang nggak ada dana dan sebagainya. Jangan lagi kita kan artinya existing infrastruktur secara fisik kan banyak juga biasa jalan, air, listrik yang sudah ada. Gimana cara mengoptimalkan? Kalau jalan itu rusak, gimana caranya kita biar jadi mulus? Yang kecil bagaimana bisa jadi besar dan luas dan panjang?
Kalau memang perlu tambah akses lagi, kita buka akses lagi biar memperlancar ke tujuan wisata, kan begitu. Banyak parkir juga harus diatur, ditata, semraut selama ini. Kita semua tahu. Kalau kita berbicara itu banyak sebenarnya, tapi ada satu hal yang sangat menakutkan di Kelungkung, di Nusa Penida, dan bahkan di Bali loh. Ini masalah sampah loh. Masalah sampah yang paling susah untuk ditangani di mana-mana. Nah, makanya program TPS 3R sudah ada, POS sudah ada di Kelungkung, tapi tidak berjalan optimal itu. Nah, ini apakah memang kalau dibilang biaya ada loh, karena kan dari pusat itu kan menyerasikan program kabupaten, daerah, provinsi dan nasional itu dananya dari situ. Ada. Tapi sistem pengelolaannya mungkin yang nggak pas gitu loh. Berarti sebenarnya kalau kita bisa simpulkan salah satu kelebihan dari kandidat Astaguna dari yang lain itu adalah program-program yang ditawarkan realistis untuk masyarakat. Kalau menurut Pak Mangku Kasar dan Pak Gunaksa, kelemahan dari paslon lain sudah terlihat belum saat ini? Artinya begini, Mbak Nitya, kelemahan, begini Mbak Nitya. Saya sebenarnya tidak mau terpancing ke sana gitu. Saya fokus kepada diri kami aja Astaguna gitu. Kami ingin melakukan fokus apa yang kami harus lakukan kepada masyarakat dan hukum itu. Kalau nggak kelemahannya, kalau gitu kelebihan yang Astaguna punya yang lain, yang kandidat lain udah pasti nggak ada gitu. Kira-kira ada nggak bisa dikasih tahu masyarakat? Begini Mbak Nitya, semua orang, jangankan kandidat, semua orang pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan, itu loh. Ya, pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Tapi kekurangannya itu apa? Kekurangan orang lain saya tidak bisa menilai itu. Dan kelebihan orang lain juga tidak bisa saya menilai. Tapi secara pribadi sebagai manusia, saya yakinkan bahwa setiap orang itu mempunyai kelemahan dan kelebihan. Itu. Silakan aja nanti ketika siapapun yang terpilih, di situ masyarakat yang akan mampu dan bisa menilai di mana kekurangan dan kelebihannya. Iya. Karena masyarakat kan ya itu tadi ya, mereka perlu sesuatu yang dilihat nyata, yang berarti pasangan ini, kandidat Astaguna ini memang yang paling layak untuk dipilih gitu. Jadi perlu untuk ditunjukkan ke masyarakat. Tapi maksudnya Nitya berharap apakah ada sesuatu yang Astaguna miliki, yang Pak Mangku Kasar dan Pak Gunaksa yakini yang bisa diberikan oleh masyarakat, yang membuat masyarakat itu memilih Pak Mangku Kasar dan Pak Gunaksa. Karena sekarang trennya kan pemimpin muda gitu ya, Pak Mangku Kasar dan Pak Gunaksa. Trennya pemimpin muda dengan ide-ide yang baru dan kreatif mungkin ya kita lihat kandidat lain pun juga ada begitu. Nah, kalau dari Pak Mangku Kasar sendiri dan Pak Astaguna yang selalu ingin diperjuangkan dan dilihatkan ke masyarakat agar memilih, itu strateginya seperti apa? Kita kan sebenarnya kan ini kan tempur kan perlu strategi kan. Strategi, dalam strategi itu kan jangan sampai diketahui oleh orang lain. Baik. Iya benar juga ya Pak Mangku. Jangan sampai diketahui oleh orang lain. Maka strategi itu kita harus mengetahui kelemahan orang lain. Mengetahui kelemahan, tetapi tidak boleh dibicarakan itu kan. Berarti sebenarnya salah satu dari observasi setiap kandidat kepada kandidat lain itu melihat kelemahan dan kelebihan masing-masing. Sama seperti itu, karena ini strategi masing-masing kan. Hanya saja nanti kelebihan kita kan satu karena sudah pernah memimpin, ini saja kelebihan kita, dan sudah pernah 1 bulan 7 hari 2 minggu terrealisasi apa yang diinginkan oleh masyarakat, itu aja. Iya. Berarti strateginya di keep dulu gitu. Saya begini Mbak Nitya, kalau kami ya tidak pernah menyinggung paslon-paslon lain kemanapun kami, walaupun kami tidak dalam jadwal simakrama atau kampanye, nggak pernah menyinggung paslon-paslon lain. Kalau saya sedikit pun nggak ada. Pun tidak saya fokus apa tujuan saya, itu aja yang saya sampaikan. Dan saya dengan Pak Mangku kan sudah berkomunikasi, Pak, ini kan namanya kan demokrasi. Yang namanya demokrasi, setiap warga negara khususnya Kelungkung dan Nusa Penida itu, mereka itu semua mempunyai hak prerogatif untuk menentukan sikap politiknya. Siapapun boleh dipilih, asalkan berdasarkan hati nurani. Kita nggak boleh maksa-maksa, apalagi intimidasi. Kita harus menerima dengan ikhlas itu. Jangan juga kita mengiming-imingi sesuatu kepada masyarakat pemilih. Karena saya yakin dalam dasar pribadi, ketika misalnya saya
menjadi masyarakat dan orang lain ada kandidat, kalau saya menerima uang money politik 300-500, saya yakin bukan karena itu saya akan jadi kaya. Dan misalnya saya menolak tawaran uang dari orang lain, saya yakin bukan karena itu saya akan jadi miskin. Saya tak bekerja loh. Itu. Dan lebih baik kalau saya cuma menjadi wakil bupati dan bupati Pak Mangkukaste membeli suara masyarakat, saya lebih baik tidak menjadi apa-apa. Saya lebih baik jadi masyarakat biasa, saya lebih baik jadi petani. Untuk apa saya mencari jabatan yang akan melayani masyarakat, harus saya beli suara masyarakat. Karena tanpa disadari, membeli suara masyarakat berarti di samping saya menjatuhkan harkat martabat diri saya sendiri, saya juga merendahkan harga diri masyarakat. Membeli harga dirinya cuma dengan 300-500. Kami nggak mau itu. Berarti itu salah satu komitmen juga kalau nanti mungkin Asungkara terpilih, jika selama memimpin nanti tidak ada money politik, tidak ada gratifikasi, nepotisme, KKN dan sebagainya, itu diberantas. Saya janji dan saya optimis itu akan terjadi. Karena dari awal saya sudah sampaikan, apapun, siapapun yang datang, apalagi yang akan namanya investasi dan sebagainya. Kami harus berkomunikasi dengan kejaksaan dan kepolisian. Tak boleh kami, pemerintahan kami nanti, pelayanan kami ini harus terbuka semua. Tapi yang namanya manusia kan tidak sempurna. Siapa yang nggak suka dengan uang? Saya nggak munafik dengan itu, gitu loh. Tapi uang yang harus didapatkan kan bukan dengan cara-cara seperti itu. Itu sebenarnya. Kalau tentang siapapun nggak suka uang, mungkin kita banyak belajar nanti sama Pak Mangku ya, agar kita lebih bagaimana melihat uang itu dengan positif dan sebagainya. Betul. Tapi kalau ngomong-ngomong masalah uang, Pak Mangkukaste dan Pak Gunakse, kampanye itu butuh modal yang besar ya. Tapi modal itu mungkin tidak hanya selalu berupa uang. Ada mungkin modal sosial, modal politik, dan ya itu modal pasti. Kalau dari pasangan Astaguna sendiri untuk modal kampanye atau politik tahun ini sudah aman atau sudah siap berarti, Pak Mangku? Kita yang lebih tonjolkan adalah modal sosial. Modal sosial. Lebih pendekatan kepada masyarakat. Karena dengan pendekatan dari hati ke hati, masyarakat paham bahwa pendekatan hati adalah sama dengan pendekatan keluarga. Ya, pendekatan sosial untuk memilih masyarakat agar memilih Astaguna. Tapi modal finansial itu kan kita tidak pungkiri cukup tinggi yang kita butuhkan. Harus kan. Dulu kan waktu kami di paket swasta, kalau di sana berbicara masalah modal kami kecil loh. Kami kecil tapi menang kan. Oh, yang periode sebelumnya? Iya, yang paket swasta, sekarang kan Astaguna. Iya. Dulu kan seperti itu. Kalau kita berbicara masalah modal kita kecil, kalau punya modal. Dulu itu yang ditanyakan, sekarang modal kita besar apa sedikit sekarang? Sedikit ya. Tak punya modal tapi sedikit itu. Tapi ya kalau mau namanya modal pada saat akan maju pasti banyak yang mensupport. Kalau dari Astaguna sendiri secara finansial? Kalau yang saya lihat ya, fakta yang saya lihat ya Astaguna. Kalau untuk logistik ya, kaos-kaos itu relawan buat sendiri-sendiri. Dia baliho relawan buat sendiri-sendiri. Rapat-rapat dimanapun relawan bawakan konsumsi, itu artinya begitu. Dan kami jujur, kami berdua menyiapkan dana saksi saja. Dana saksi saja. Siapa tahu nanti ada saksi-saksi yang tidak artinya ikhlas lah, tidak menerima bayaran kan lebih bagus. Gitu. Tapi kami siapkan. Artinya berapa ada TPS itu kami hitung, berapa kemampuan kami itu kami kasih gitu. Itu wajib gitu. Dimanapun itu wajib. Gitu. Karena itu ya kita tahu kampanye pasti membutuhkan dana yang cukup besar. Pasti. Dan banyak juga ya bantuan dana, support dana itu nanti pada akhirnya identiknya dengan politik balas budi gitu. Nah, kalau kita sampai saat ini belum ada ya. Belum ada ya. Balas budi belum ada, balas dendam pun juga belum ada. Maksudnya ada sponsor kan belum ada kita ya. Belum ada ya. Sponsor belum. Nggak ada. Tapi kira-kira akan mungkin nggak ada yang memberikan sponsor dan Pak Mangkukaste dan Pak Astaguna ini sudah dekat mau dekat pilihan, kayaknya nggak ada. Tidak. Ya, karena kan udah dekat. Ya, udah dekat. Biasanya kalau kita mau cari sponsor kan sebelum pencalonan kita udah siap-siap cari sponsor. Iya, karena itu tadi ya politik balas budi nanti begitu menjabat kita tidak
pernah tahu apa yang akan terjadi, apa yang diharapkan timbal balik dan sebagainya. Tapi kalau tadi balik lagi ke partai ya, Golkar dan Demokrat yang Pak Gunakse dan Pak Mangkukase katakan sangat berjasa dalam pencalonan Astaguna. Pada saat nanti kalau terpilih Pak Mangkukase dan Pak Gunakse, apakah bisa menjamin begitu masuk di pemerintahan tidak ada keterikatan dengan partai dalam pengambilan keputusan dalam pemerintahan? Bisa dijamin tidak itu? Karena kan itu yang banyak masyarakat takutkan. Jadi partai yang mendesak atau partai yang mendominasi dan membuat keputusan Pak Saya Mangkukase jawab dan Pak Pak Gunakse. Ya. Begini Mbak Ditya ya. Begini Mbak Ditya. Kalau kami jamin. Kalau kami jamin tidak akan keterikatan dari partai yang mengusung kami. Tadi kan saya kan sudah sampaikan, kedewasaan Gerindra, Golkar, dan Demokrat di sini sudah kelihatan. Kami menjadi bupati wakil bupati, ini tugas kami adalah untuk melayani masyarakat, bukan untuk melayani partai. Kan begitu. Meskipun Bapak katakan berjasa partai Golkar, partai berjasa, Golkar. Partai mengusung kami, tapi ketika kami sudah terpilih, kami akan melayani masyarakat. Tidak terikat keputusannya dengan tidak terikat. Ya, kan kedewasaan di sini kan lihat. Kita mengutamakan masyarakat dulu. Masyarakat harus diutamakan. Iya betul. Tuh. Karena ya itu yang banyak masyarakat. Tapi kami takutkan. tetap menghormati partai yang mengusung kami. Bahkan kami kader Gerindra tetap menghormati partai Gerindra. Gitu. Jadi kalau bisa dibilang sebenarnya ini sangat kolaboratif ya. Tetap dengan Gerindra, tetap dengan Golkar dan Demokrat. Ya mudah-mudahan nanti pada saat akhirnya menjabat, kolaborasi ini tetap bisa berjalan dengan baik, tapi bukan ke arah yang negatif gitu ya. Jangan ke negatif. Pasti itu. Ya. Pasti kita ke arah masyarakat lah. Ke arah masyarakat. Ya, artinya apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, kita pemerintah untuk memberikan solusinya kan. Itu. Kalau partai kan tetap kita taat pada anggaran dasar rumah tangga kan. Itu karena punya aturan-aturan. Tetap. Artinya kalau ditekankan lain. Intinya begini Mbak Nitya, ini kalau saya ya, partai apapun yang mengusung kami, baik kita menjadi pejabat legislatif di DPRD, eksekutif juga, ketika terpilih, kami itu tugasnya cuma satu, melayani masyarakat di daerah itu, tidak melayani siapa-siapa. Ya, karena kan dari mekanisme undang-undangnya kan bisa orang itu kalau di legislatif kan harus diajukan oleh partai politik. Itu memang begitu undang-undangnya. Tetapi ketika orang yang diusung oleh partai politik itu terpilih misalnya menjadi anggota DPRD, kan tidak harus melayani partainya. Kan tugasnya kan juga melayani masyarakat. Kan jelas itu. DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Harusnya melayani rakyat. Iya, rakyat. Ya, kecuali DPPD, Dewan Perwakilan Partai Daerah, beda. Karena ini menjadi DPRD, walaupun majunya lewat partai politik, karena undang-undangnya harus maju dari partai politik. Coba kalau ada undang-undang anggota DPRD itu boleh maju dari independen, pasti banyak yang maju dari independen. Agar tidak terlibat dan sebagainya. Kita harus mengikuti undang-undang, karena itu aturan yang ada di Indonesia. Ya, karena harapannya kan seperti itu, agar kepentingan-kepentingan politik yang mungkin ya Pak Mangkukase cukup rasakan, mungkin dulu kita tidak akan mention, tapi mungkin 10 tahun sudah cukup untuk Pak Mangkukase untuk merasakan itu, agar nanti tidak terjadi lagi seperti itu. Ya. Itu tidak bisa dipungkiri Mbak Ditya, kepentingan politik pasti ada. Pasti ada, tetapi tidak terlalu mempengaruhi keputusan pemimpin. Enggak, dan saya yakin bahwa bukan partai politik saja yang punya kepentingan politik, masyarakat pun juga ada kepentingan, semua punya kepentingan politik. Karena menurut saya politik itu kan taktik dan strategi. Artinya mindset pemikiran kita ini harus jalan. Contoh misalnya, ini kan porsinya beda-beda. Kalau masyarakat petani seperti saya, loh, beras sudah habis, gas sudah habis, sayur-sayuran sudah habis, bahan pokok ini udah ada gininya apa namanya, nggak ada simpanan lagi. Besok anak-anak makan ini, gimana caranya? Ini mindset kita ini, inilah politik.
Gimana caranya biar kita bisa makan? Kita harus cari kerja, biar bisa beli beras, beli gas, dan sayuran dan lauknya, biar bisa kita makan. Itu politik. Iya, ini juga begitu. Buat program-program kan harus cari uang buat program. Makanya kalau kita buat program jangan terlalu ngawur, harus realistis. Iya. Gitu. Sebelum kita tutup ya Pak Mangkukasta dan Pak Gunaksa, mungkin marilah kita pretend apa kita coba membayangkan nanti Pak Mangkukasta dan Pak Gunaksa sudah ada di posisi itu, sudah menjadi bupati dan wakil bupati, sudah menjalankan program dengan baik. Apa yang setelah selesai menjabat, apa yang ingin ditinggalkan atau diwariskan untuk masyarakat agar diingat, oh ini zamannya Astaguna, ini ada program ini. Apa yang ingin Pak Mangkukasta dan Pak Gunaksa nanti wariskan atau tinggalkan ke masyarakat, Pak Mangku? Yang penting kan kita harus tinggalkan kejujuran. Tinggalkan kejujuran. Ya. Tinggalkan itu jangan maksudnya, meninggalkan. Ditinggalkan untuk masyarakat, ya, tapi bukan kita yang meninggalkan. Ya, itu yang kedua kan mampu seorang pemerintah memberikan solusi kepada masyarakat apabila terjadi permasalahan. Permasalahan kemiskinan, permasalahan air, dan yang lainnya. Inilah tugas pemimpin. Kita harus mampu memberikan jalan keluarnya. Nah itu, dan mudah-mudahan nanti Paket Astaguna apabila terpilih bisa menjalankan seperti itu. Sungkar ya, bisa menjalankan kejujurannya, karena kejujuran itu tidak akan pernah dilupakan ya Pak Mangku ya. Pak Gunaksa? Kebijakan pro rakyat itu kebijakan pro rakyat. Itu kan dalam artian luas itu. Itu yang kami akan tinggalkan, kebijakan pro rakyat. Itu bukan 1, 2, banyak sekali. Nanti kan masyarakat yang bisa menilai. Iya. Ya, keinginan kami begitu. Saya rasa siapapun yang akan menjadi pelayan masyarakat pasti ingin meninggalkan sejarah yang positif kepada itu, masyarakat. Iya, itu sebenarnya yang penting. Dan melibatkan semua lini. Gak bisa kita kerja sendiri. Seluruh stakeholder harus terlibat. Apalagi bupati dan wakil bupati harus sevisi gitu ya. Dan saya garis bawahi lagi satu hal. Karena roh pembangunan itu ada di desa. Apapun yang dibutuhkan, yang diinginkan oleh masyarakat itu ada di desa, bukan di daerah. Dan Pak Mangkukasta dan Pak Gunaksa sudah mengawali perjalanan itu dari sudah ini hancur-hancuran kepalanya ini. Sudah jadi kepala desa lama, pendesa juga Pak Mangku juga gitu. Saya rasa untuk pengalaman untuk struktur pemahaman terhadap masyarakat di bawah sudah tidak perlu diragukan. Justru karena itu kami berhati-hati. Betul. Kalau kami cuma sekedar ingin menarik perhatian masyarakat untuk memilih, bisa dengan program yang melangit, bisa. Tapi kan bukan itu. Khawatirnya yang dipakai merealisasikan nggak ada. Akhirnya kita bohong terhadap masyarakat. Masyarakat pasti kecewa. Itu makanya hati-hati. Masyarakat itu yang nggak karena pengalaman itulah kami ini berhati-hati. Itu. Kita doakan agar apapun nanti di depan 27 nanti hasil terbaik untuk Pak Astaguna. Dan tidak semua masyarakat bisa dibeli dengan uang. Masyarakat sudah cerdas. Masyarakat sudah cerdas. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk masyarakat, pemilih muda terutama ya. Sekarang kan tren pemilih muda lagi tinggi. Begini saja. Kalau pemilih muda cocoknya yang tua yang menyampaikan. Betul, baik. Baiklah. Harapan kita ke depan kepada pemilih muda, karena kan ini yang baru mengawali memilih kan. Betul. Yang pertama, pilihan kita lihat dulu bagaimana rekam jejak orang itu. Itu nanti biar masyarakat muda nanti tahu. Itu rekam jejak, apa yang sudah dilakukan, bagaimana janji-janjinya. Ini orang muda harus tahu ini semuanya. Jangan seolah-olah memilih itu gampang-gampangan milih. Ini baru diiming uang dan udah ajak minum, udah bos kamling milih. Wah, itu enggak usah sekarang. Jangan minum. Dan janjinya pasti minum nanti terusan. Kalau kita itu yang kita inginkan untuk pemilih pemula nanti, yang pertama lihat bagaimana rekam jejak daripada bakal calon itu. Agar tidak salah pilih. Pilih yang sudah berpengalaman. Berpengalaman lagi. Yang sudah berpengalaman. Karena generasi muda itu kan sebagai tulang punggung bangsa. Betul. Gak boleh rapuh
nggak boleh rapuh dalam artian luas gitu. Ya. Dan jangan sampai salah memilih pemimpin. Iya. Ya kalau katanya bulan pitung dina pun selesai gitu ya program yang paling sulit. Apalagi nanti jika diberi kesempatan 5 tahun. Kalau ada will kita untuk membangun kemauan kan, yang penting kemauan pemerintah sekarang. Okay. Oh enggak, apakah nanti begitu terpilih akhirnya duduk di kursi dan tenang-tenang menerima laporan? Kalau kita enggak, pakai dasta guna tidak seperti itu. Manajemen birokrasi harus banyak pembenahan. Luar biasa sekali. Oke. Terima kasih banyak, Pak. Enggak berpantun. Oh, ada pantun? Iya, ada. Pantun saya ada artinya. Gimana itu? Ya, nanti kan bisa dipotong ya. Saya lucu-lucu biasanya. DPRD saya sering pantun-pantun. Berarti ini sering pantun? Iya, sering pantun saya. Artinya pantun saya begini. Ke Jakarta beli duren. Cakep. Ya, ke Palembang beli semangka. Becik. Saya nggak jadi ke sana terlalu jauh. Itu pantunnya. Ya, saya yang melengkapi. Itu kan pantunnya itu. Terlalu jauh pantunnya. Saya nggak bisa pantun. Jakarta ya mungkin jauh sekali. Kalau saya Pak Bambang beli baju. Becik. Apa? Pak Bambang beli baju. Oh, Pak Bambang beli baju. Becik. Badan basah tidak berbau. Oh, badan basah tidak berbau. Jangan bimbang dan ragu. Coblos astaguna yang bermutu. Aduh, keren. Kan nomor 1. Ya nomor 1 bisa juga. Matur semua. Boleh tepuk tangan dulu kita bertiga. Terima kasih Bapak Mukasa, Pak Gunaksa. Mudah-mudahan nanti sukses di pencoblosan pada tanggal 27 November. Apapun kalau kata Pak Mukasa, kalau sudah kehendak Allah, ya pasti yang terbaik akan terjadi. Terima kasih, sukses selalu Pak Mukasa dan Pak Gunaksa. Itulah tadi semonton obrolan santai kita hari ini. Tentunya jangan lupa untuk menantikan topik-topik menarik lainnya dari kami Gong Demokrasi bersama saya Dewi Nitya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Saya Dewi Nitya pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih.